Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak Bapak semuanya sehat hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya Bapak lihat cerah-cerah, senyumnya manis-manis ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, menyiapkan kelas dan lain sebagainya, ya anak-anak semuanya, Bapak menghimbau, Bapak mengajak, ya, marilah kita semangat untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena kata Imam Syafi'i, ya, tidak ada jalan untuk sukses dunia maupun akhirat kecuali dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian mau sukses dunia, maka dengan ilmu. Kalau kalian mau sukses akhirat, maka juga dengan ilmu. Kalau mau sukses dunia akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan pagi ini kalian sudah mempraktekkannya. Kalian ada di ruangan kelas ini, duduk di sini dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Kalian akan dapat pahala. Ya. Bukan cuma rutinitas karena disuruh orang tua, karena sudah kodrat, karena sudah kewajiban. Tidak. Kalian ada di sini, ada catatan pahala di sisi Allah tanpa kalian sadari. Karena kalian bersekolah ini bagian dari menuntut ilmu. Oleh karena itu semangatlah, ya, niatkan dari rumah, semangat pergi ibadah menuntut ilmu, ya, pergi dengan semangat yang tinggi. Nah, selanjutnya sebentar lagi akan kita mulai pembelajarannya, maka kita menyiapkan kelasnya dulu. Yang perempuan, yang jilbabnya kurang rapi, dirapikan terlebih dahulu. Yang semuanya, yang laki-laki maupun perempuan, yang posisi kursinya, mejanya, yang miring mungkin, tidak lurus, ya, tolong diluruskan dulu semuanya. Sudah ya, sudah rapi ya Bapak lihat ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Ya. Jadi Bapak lihat semua bangku terisi ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan membaca doa. Nah, baik, kepada ketua kelas Bapak minta untuk memimpin pembacaan doa seperti biasanya. Ya, doa mulai. Nah, baik, seperti biasanya ya, seperti yang sudah sering kita lalui di minggu-minggu sebelumnya, sebelum belajar juga kita biasanya membaca surah-surah pendek. Nah, pagi ini kita akan membaca surah Al-Ikhlas, ya, atau biasa kita kenal dengan Qul Huwallahu Ahad. Ya. Nah, baik, kepada salah satu siswa Bapak minta untuk memimpin temannya, ya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, alhamdulillah saya kompak sekali lihat pagi ini, saya sangat bersemangat sekali ya.
sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak ingin mengingatkan kembali pelajaran kita minggu lalu di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita belajar tentang macam-macam sifat terpuji. Nah, ada yang masih ingat apa saja macam-macam sifat terpuji? Baik, silakan berdiri, sampaikan. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya, salah satu bentuk model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Sekarang kita pakai kurikulum Merdeka, meskipun sebentar lagi katanya Pak Menteri yang baru mau ganti lagi kurikulum deep learning lagi namanya, cuman belum berjalan. Nah, salah satu model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi, artinya dikelompok-kelompokkan berdasarkan berdasarkan minat dan bakat atau berdasarkan kecenderungan menangkap pembelajaran. Nah, Bapak belum memahami kecenderungan kalian, oleh karena itu Bapak akan memberikan soal, ya, yang harus kalian jawab nantinya. Jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya, karena ini soal berbentuk angket untuk memahami karakter kalian. Sebelum nantinya dalam proses pembelajaran kalian akan Bapak kelompokkan, ya, paham ya semuanya anak-anak? Nah, baik, Bapak akan memberikan soalnya. Nah, baik, Bapak anggap kalian sudah mengerjakan soal yang Bapak berikan. Jadi silahkan kumpulkan, tapi tidak usah kalian yang maju, ya, nanti malah ribut. Yang Bapak yang ambil satu persatu ke tempat kalian, ya. Nah, baik, tadi Bapak juga sudah membaca soal-soal yang kalian kerjakan. Bapak juga sudah mengobservasi, mengamati secara langsung, ya, bagaimana karakter kalian. Oleh karena itu Bapak akan membagi kalian nantinya menjadi dua kelompok. Nah, kelompok satu itu kelompok auditori, kelompok dua yaitu kelompok visual. Jadi terbagi menjadi dua kelompok. Nah, nantinya kelompok auditori berkumpul di sebelah sini, kelompok visual nantinya berkumpul di sebelah sini. Nah, nanti silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya yang sudah Bapak bagi tadi. Ada beberapa nama yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, baik, hari ini kita akan belajar materinya tentang amanah dan jujur. Nah, apa gunanya kita belajar amanah dan jujur ini? Nah, di setiap materi yang kita pelajari itu ada
tujuan pembelajarannya. Kalau tidak ada tujuannya, mending kita tidak usah belajar. Nah, apa tujuan dari pembelajaran amanah dan jujur ini? Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama, Bapak harapkan peserta didik Bapak, anak-anak sekalian dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Yang kedua, Bapak harapkan semuanya peserta didik ini, siswa-siswi Bapak sekalian dapat menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur. Nah, tadi sesuai dengan soal-soal yang Bapak berikan, Bapak juga sudah melakukan observasi, mengamati kalian secara langsung. Ya. Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, oleh karena itu silakan duduk di posisi kelompoknya masing-masing. Nah, baik semuanya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, silakan mulai di bawah kursinya lagi. Ini saya ke samping daripada pemandangan. Nah, baik, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang Bapak instruksikan tadi. Jadi kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok auditori dan kelompok visual. Nah, yang pertama kita akan mulai dari kelompok auditori. Nah, nanti kalian akan mendengarkan materi yang akan disampaikan. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar tentang dua sifat terpuji, yaitu jujur dan amanah. Bapak yakin sekali kalian sering mendengar dua sifat terpuji ini, ya, bahkan kita pun berusaha untuk mengamalkan, mempraktikkan dua sifat terpuji ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan sosial kita. Anak-anak, yang pertama adalah jujur. Tahukah kalian artinya jujur itu apa? Ya, betul sekali. Jujur artinya kesesuaian sikap antara ucapan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya, jadi ketika ucapan dan perbuatan kita sama, selaras, maka orang tersebut dikatakan jujur. Namun sebaliknya, jika perkataan dan perbuatan kita tidak sama, maka dikatakan sebagai orang yang dusta ataupun membohong. Anak-anakku sekalian, sifat jujur ini merupakan sifat yang sangat terpuji dalam agama kita. Mengapa demikian? Karena sifat jujur merupakan sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Anak-anakku sekalian, di dalam agama kita dijelaskan baik melalui Al-Quran dan juga hadis, orang-orang yang mampu bersikap jujur akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun manfaat yang didapat bagi orang-orang yang mampu untuk bersikap jujur adalah yang pertama, orang tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan ini sangat mahal sekali, anak-anak. Kemudian yang kedua, orang yang mampu bersikap jujur, dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, ketenangan batin, karena tidak dihantui dengan perasaan bersalah, rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang yang mampu bersikap jujur akan mendapatkan kebaikan, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, orang yang mampu bersikap jujur dalam kehidupan ini, dia akan mendapatkan banyak kawan, ya, karena kita sebagai manusia, ya, kita sangat ingin sekali
yang mengharapkan memiliki teman yang jujur, dan sebaliknya kita tidak mau berteman dengan orang-orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta, karena bisa merugikan diri kita. Ya, sehingga ada ungkapan pepatah Arab mengatakan, man qilla sidquhu qilla sadiquhu. Orang yang sedikit jujurnya, maka akan sedikit temannya. Berarti pemahamannya, orang yang banyak berbohong, maka dia akan memiliki teman yang sedikit. Sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, baik. Jadi kelompok auditori sudah mendengarkan audionya, sudah kita putar bersama. Selanjutnya untuk kelompok yang visual, silakan menyaksikan gambar yang ada di papan tulis yang sudah disorot dari Infocus. Nah, pada kelompok visual, silakan melihat gambarnya. Nah, baik, masing-masing kelompok sudah mendapatkan materinya, baik kelompok audio yang auditori maupun kelompok yang visual. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang amanah dan jujur, masih bagian dari sifat terpuji atau sikap terpuji. Nah, amanah dan jujur ini sangat penting kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kalau kita tidak jujur, satu kali aja kita tidak jujur, maka kita tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain. Karena orang lain bakal mengira kita berbohong. Nah, terkadang kita berbohong untuk bercanda, supaya untuk menyenangkan hati. Nah, kalau menurut agama, sebaiknya, meskipun kadang kalau kita sudah akrab, sudah dekat kan sudah paham. Nah, sebaiknya meskipun untuk bercanda, kita jangan berbohong. Nah, biasakanlah untuk berkata jujur. Nah, jujur dan amanah ini sepaket. Orang yang jujur biasanya dia akan amanah. Tidak ada pembohong yang amanah, itu tidak ada. Yang ada sifat jujur dan amanah itu sepaket, sekawan, satu tim, sekelompok. Ya, dia sifat yang saling Nah, baik. Dan tadi kita sudah selesai mempelajari materinya, baik yang auditori maupun yang visual. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas. Nah, baik kelompok auditori maupun kelompok visual, tugasnya adalah berdiskusi. Apa yang didiskusikan, Pak? Ya, berdiskusi tentang sikap terpuji, yaitu jujur dan amanah. Nah, nanti Bapak ketahui hasil diskusinya gimana. Nah, hasil diskusinya adalah kesimpulan kalian tentang amanah dan jujur. Nah, salah satu dari kelompok auditori maupun kelompok visual nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya.
Nah baik, Bapak rasa waktu diskusinya cukup. Bapak kalian juga sudah berdiskusi dengan baik. Maka selanjutnya baik kelompok auditori maupun kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusinya. Itu yang pertama. Kepada kelompok auditori, Bapak persilakan satu orang untuk berdiri di tempatnya dan membaca hasil diskusinya. Presentasi kelompok auditori. Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab dan jujur. Seseorang yang amanah adalah orang yang dapat dipercaya. Contoh perilaku amanah adalah menyampaikan titipan atau pesan kepada orang lain yang berlaku hak. Nah baik, untuk selanjutnya yaitu kelompok visual. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasi kelompok visual. Jujur adalah sikap mengutarakan yang sebenarnya, tidak berbohong dan tidak curang. Contoh perilaku jujur adalah tidak berbohong, tidak menipu, dan memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran. Nah baik, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak lihat baik kelompok auditori maupun kelompok visual itu sudah sangat baik dalam hal penyampaian hasil diskusi, ya itu sudah sangat baik, ya. Nah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini sebenarnya mudah, ya. Amanah dan jujur ini Bapak yakin kalian sudah paham. Ini bukan materi yang susah untuk dipahami, bukan seperti materi matematika mungkin yang menghafal rumus, atau materi sejarah yang kisahnya panjang kalian tidak ingat. Ini materi yang mudah sekali untuk dipelajari, ya. Tetapi yang susah apa? Ya, yang susah adalah mengamalkannya, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulan pelajaran hari ini, amanah dan jujur seperti yang kalian pelajari tadi, yang terpenting adalah pengamalan. Ya, mulailah belajar pelan-pelan untuk mengamalkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah dengan keluarga, di tempat bermain dengan teman-teman, maupun di sekolah dengan guru, ya, dan lain sebagainya, dengan segala macam orang yang kita berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah baik, sampailah kita pada akhir pembelajaran kita, ya. Apakah pelajaran hari ini mudah dipahami? Ya. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Alhamdulillah, ya. Nah baik, tadi juga Bapak sudah berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.